Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan brainstem syndrome yang paling sering disebabkan oleh lesi vaskuler ya, misalnya stroke di batang otak. Nah, gejala klinisnya apa? Karena memang kondisi ini sangat berbeda dengan yang terjadi di hemisferik. Nah, sehingga tujuan atau learning objektif dari lecture kali ini adalah mahasiswa dapat memahami gejala tanda dari brainstem stroke itu sendiri. Ya, salah satu indikasi dari terjadinya lesi pada regio batang otak adalah terjadinya cross findings, yaitu adanya perbedaan lesi antara regio facialis dan ekstremitas. Jadi katakanlah pada kasus ini terdapat lesi di daerah wajah ini yang kanan, namun dia memiliki lesi pada ekstremitas yang sebelah kiri. Nah, jika mendapati cross finding seperti ini, pikirkan bahwa lesi kita ada di daerah brainstem. Oke. Sekarang ada 3 prinsip untuk menentukan lokasi lesi pada lesi-lesi di brainstem, terutama stroke pada daerah brainstem. Yang pertama adalah anatomi dari cranial nerve-nya dulu. Kita harus tahu dan ingat-ingat kembali. Ada 3 organ di sini ya. Satu nih mungkin agak tersembunyi di sini, mesencephalon. Kemudian yang ini adalah pons ya. Kemudian yang terakhir ini adalah medulla oblongata. Jadi 3 organ ini yang merupakan penentu lesinya di mana. Nah, kita kembali ingat lagi, regio mesencephalon nervus cranialis apa sih yang terlibat? Oh, ternyata nervus cranialis 3, 4. Pons, nervus cranialis apa saja yang ada di sini? Nervus 5. Kemudian sampai dengan nervus 7. Oke, untuk medulla oblongata, nervus 8 juga di sini ya. Untuk medulla oblongata biasanya nervus 9 sampai dengan nervus 12. Nah, anatomi ini jadi penting. Kenapa? Karena saat kita mendapatkan adanya lesi di nervus 3 dan 4, pikirkan lesinya ada di mesencephalon. Sedangkan kalau kita menemukan lesi antara nervus 5, 6, 7, 8, kita pikirkan lesinya ada di daerah pons. Oke? Sedangkan jika kita mendapatkan lesi nervus 9, 10, 11, 12, pikirkan lesinya ada di daerah medulla oblongata. Setelah kita tahu lokasi anatominya, langkah selanjutnya adalah menentukan lokasinya di medial atau di lateral. Ini lateral, yang tengah ini medial. Nah, saat di brainstem, katakanlah let's say di pons, kita harus tahu nih lokasinya apakah dia di lateral, apakah di medial. Sama juga dengan di medulla oblongata, kita harus menentukan lesinya di daerah lateral atau di daerah medial. Nah, untuk mengetahui apakah lesi itu di daerah lateral ataupun medial, kita harus tahu struktur apa saja sih yang melintas di regio medial dan regio lateral. Ini merupakan mnemoniknya ya. Jadi untuk struktur-struktur yang medial structure, ini ada M4. Ya, ada motor pathway, motorik, ada medial lemniscus medial ya, kemudian ada medial longitudinal fasciculus ya, DCML. Kemudian ada motor component of cranial nerves, misalnya lidah gitu ya. Kita sekarang lihat yang struktur lateralnya. Oke, untuk struktur lateral ya, lateral itu bahasa Inggris lainnya adalah side ya. Side, jadi semua yang SSSSS ya. Ada spinocerebellar tract, spinothalamic tract, sympathetic pathway, dan sensations from the face. Jadi ada 4S untuk menentukan dia lokasinya ada di lateral atau side. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu lesi ini sebelah kanan atau sebelah kiri. Untuk menentukan kanan atau kiri, pikirkan satu. Cranial nerve atau nervus cranialis itu keluar dari sisi yang sama. Jadi katakanlah pasien ini punya lesi, jadi wajahnya lesinya di daerah wajah ya, cranial nerve-nya di sebelah kanan. Kemudian tadi kan kita tahu ya kalau di brainstem itu cross findings, ekstremitasnya di sebelah kiri. Jadi kalau gini, lokasi di mana nih, kanan atau kiri? Kita ikutin lesi di cranial nerve-nya. Jadi pada kasus ini maka dia ada di right. Oke? Ya, sekarang kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, di sini merupakan satu sindrom medial medullary syndrome. Jadi ini merupakan suatu kondisi di mana lesi terjadi di daerah medial dari medulla. Kita cek dulu ya. Kita lihat dulu, jika kita mendapatkan pasien dengan gambaran gangguan di lidah, berarti kita pikirkan ini adalah fungsi dari nervus 12
atau hipoglossus. Langsung kita pikirkan, oh berarti lesinya ada di medula oblongata. Sekarang kita lihat dia medial atau lateral. Ingat kan tadi medial ada apa aja? Ada motor aspect of the cranial nerve. Jadi dia ini motor di medial. Oke, namanya dia medial medullary syndrome. Nah, medial medullary syndrome ini biasanya diinervasi oleh arteri spinalis anterior. Ya, mungkin untuk lecture-nya sampai di sini dulu. Untuk lateral medullary syndrome ini bisa teman-teman akses ya. Nanti coba ditulis di forum. Kira-kira apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi lateral medullary syndrome. Oke, dan apa makna gambar cantik ini? Ya, next meeting kita akan membahas jawaban dari sesi kali ini. Dan juga mengetahui tentang sindrom di pons dan mesencephalon. Oke, terima kasih.